Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul tentang pentingnya kemampuan komunikasi di era digital. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita hidup di dalam sebuah dunia yang berubah sangat cepat. Setiap hari kita berkomunikasi, entah lewat WhatsApp, Instagram, TikTok, email, atau video call. Bahkan terkadang kita lebih sering berbicara lewat layar daripada bertemu langsung. Karena itulah kemampuan komunikasi tidak lagi hanya penting, tapi sangat penting. Bahkan menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Kalau kita lihat, banyak suksesan hari ini justru bergantung pada bagaimana kita menyampaikan pesan. Orang yang bisa mengungkapkan ide dengan jelas biasanya lebih mudah bekerja sama, lebih mudah dipercaya, dan lebih mudah dihargai. Tidak peduli apa profesinya, guru, mahasiswa, konten kreator, pembisnis, bahkan gamer sekalipun. Semua membutuhkan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Namun sayangnya, kemudahan teknologi membuat banyak dari kita merasa cukup dengan hanya mengetik cepat. Akibatnya sering muncul salah paham. Misalnya karena nada bicara tidak tersampaikan atau emosi tidak terlihat melalui teks. Pernah nggak kita kirim pesan yang maksudnya bercanda, tapi malah dianggap serius? Atau kita baca pesan orang lain dan merasa tersinggung, padahal mereka nggak bermaksud begitu. Disinilah pentingnya komunikasi yang jelas, empati, dan bijak. Kemampuan komunikasi yang baik bukan cuma soal berbicara, tapi juga soal mendengarkan. Di era digital, kita kadang terlalu fokus ingin cepat membalas, ingin cepat memberi pendapat, sampai lupa untuk benar-benar mendengarkan dulu. Padahal mendengarkan adalah kunci agar kita bisa memahami situasi dengan merespon dengan tepat. Selain itu, kemampuan komunikasi juga membantu kita memilah informasi. Kita hidup di zaman ketika berita palsu, provokasi, dan informasi yang belum pasti sangat mudah menyebar. Orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik biasanya lebih teliti, tidak asal menyebarkan informasi, dan mampu berpikir kritis sebelum berbicara. Teman-teman, komunikasi di era sekarang bukan hanya kemampuan teknis, tapi juga cermin karakter. Cara kita berbicara menunjukkan bagaimana kita menghargai orang lain. Cara kita menulis pesan menunjukkan apakah kita bijak. Cara kita menggunakan media sosial menunjukkan apakah kita bertanggung jawab. Dan kabar baiknya, komunikasi itu bisa dilatih. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti berbicara dengan jelas, belajar mengatur intonasi, memperhatikan bahasa tubuh, atau sekedar berlatih menyusun kata-kata sebelum berbicara. Bisa juga dengan mengikuti organisasi, berdiskusi, presentasi di kelas, atau membuat konten sederhana di media sosial. Dengan menguasai komunikasi, kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi yang pasif, kita menjadi individu yang mampu mengendalikan teknologi untuk hal positif. Menyebarkan informasi, membangun jejaring, dan mempengaruhi orang lain secara baik. Teman-teman, di era digital ini banyak keterampilan penting, tetapi komunikasi tetap menjadi fondasi dari semuanya. Orang yang komunikasinya baik akan lebih mudah beradaptasi, lebih mudah bekerja sama, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari kita mulai melatihnya dari sekarang, sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Karena komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang bagaimana kita menghubungkan diri dengan dunia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.